Bang Daru, mungkin bisa dijelaskan kemarin kan Inara Rusli ada pemeriksaan ya di PPA Polda terkait laporan malam. Mungkin ketidakhadiran Inara sendiri itu seperti apa sih? Inara itu kebetulan memang tidak bisa hadir saat waktunya di BAP karena memang kondisi kesehatannya. Makanya kami bersurat untuk meminta waktu penangguhan untuk pemeriksaan seperti itu. Apa udah ada jadwal terbaru lagi Bang untuk pemeriksaan? Kalau dari surat sakitnya sih paling seminggu lah ya. Tapi setelah itu kalau memang nanti sudah ada turun jadwal atau kita tentukan jadwalnya, nanti tinggal kita beritahu aja. Mungkin sakitnya sakit Ya kalau kita lihat dari diagnosanya ya itu sih sebenarnya sakit apa ya, biasalah seperti itu. Bukan berat-berat juga sih. Untuk sekarang keadaannya seperti apa Pak? Dan sekarang ini dia lagi istirahat di rumahnya, jadi dia nggak ada aktivitas apapun, hanya untuk pemulihan. Karena kan nanti kan setelah dia udah pulih kan masuk jadwal BAP. Bang, berarti terbantah ya ucapan-ucapan yang di luar sana jadi bola liar bahwa sakitnya ini karena stres, tertekan dan segala macamnya gitu. Kalau sakit sih sakit normal ya, sakit normal. Tetapi kalau memang yang namanya pikiran sudah pasti lah. Pikiran sudah pasti ada masa tertekan karena kasus-kasus yang ini yang belum nggak kelar sampai saat ini udah pasti juga ke situ. Tapi sakitnya itu bukan semata karena depresi atau stres, tapi memang sakitnya normal. Persiapan untuk minggu depan kan sudah dijadwalkan kembali oleh Polda Metro Jaya Pak. Mungkin persiapan dari Kak Ina dan Bapak tim kuasa hukum seperti apa Pak? Kalau persiapan sih sama aja ya sebelumnya. Ya, pada dasarnya kami minta pihak klien kami yaitu Inara untuk bicara pada saat di BAP apa adanya tanpa harus ada ditutupi. Bang, terkait nama Inara diganti sekarang Bang menjadi Inara Sati, mungkin itu salah satu alasan permasalahannya juga atau seperti apa Bang? Iya. Sebetulnya pergantian nama kami nggak terlalu banyak tahu ya seperti itu, malah kami tahunya dari medsos lah gitu, artinya ada pergantian nama ya kan. Maksud dan tujuan berganti nama pun kami juga tidak ketahui secara pasti, dan memang saya pikir itu haknya Inara kalau memang mungkin namanya sudah cemar atau mungkin itu juga tidak bisa apa ya, yang namanya cemar gimana gitu. Jadi mau nggak mau dia harus ganti nama. Tapi apakah itu yang menjadi dasar alasan, itu pun kami tidak tahu pasti. Dan itu tidak mempengaruhi proses hukum ya Bang, saya berjalan ya? Bahwa pergantian nama ini nggak ngaruh lah dengan dokumen-dokumen yang... Oh, sebetulnya itu bukan nama asli, nama aslinya tetap ya, karena Idola Rusli tetap, tapi itu kan hanya nama panggung ya. Nah, selama ini kan dipanggilnya Inara, gitu, Inara Rusli, tapi terus beliau ganti jadi Inara Sati gitu, dan itu cuma nama panggilan aja ya, nggak berpengaruh dengan dokumen-dokumen lain dan nggak perlu ke pengadilan segala gitu. Tapi ada curhatan nggak sih Bu? Mungkin ada curhatan ke ibu langsung? Ibu sebagai perempuan. Kenapa? Perempuan. Ada curhatan nggak? Bahkan sama-sama perempuan ini mungkin lebih nyaman gitu, ini curhat terkait masalah apa nama gitu. Nama tersebut. Belum ya, kalau untuk nama belum ya, karena kita juga tahunya dari wartawan juga. Kalau untuk terkait curhat sama perempuan nih, apa sih yang sebetulnya yang menjadi kendala terbesar dia yang bikin dia tuh drop banget segala macamnya, apa sih Bu kalau saya boleh tahu? Sebetulnya Inna nggak drop ya, dia hanya sakit, hanya kelelahan sebetulnya, lelah fisik dan lelah pikiran. Tapi kalau curhat sih sesama wanita ya, dia curhat sama saya, curhat apa adanya, dan itu curhatan itu juga saya sarankan semuanya untuk di dalam pemeriksaan bicara apa adanya, silahkan, jangan ada yang ditutupi, jangan ada yang pokoknya bicara apa adanya aja, saya bilang gitu. Bang, secara hukum posisi Ina ini kan, mohon maaf sebelumnya, di mata orang kan kurang baik ya Bang ya, secara hukum ini sendiri posisinya. Nah, Abang sebagai kuasa hukumnya sendiri Bang, seperti apa sih pertama untuk secara hukum pembelaannya, terus yang kedua mungkin ada kasih gambar ke Ina harus seperti apa, bagaimana gitu Bang, karena di posisi ini sangat riskan banget posisinya gitu. Kalau dari kami sih sebagai kuasa hukum selalu bagaimana memperbaiki namanya beliau, namanya Inara.
memang mau nggak mau namanya kasus seperti ini, ya kan, sebab akibat akhirnya juga namanya juga jadi cemar pun itu juga apakah benar itu warga atau netizen yang memang melihatnya itu cemar, atau mungkin sebenarnya ada kepentingan lain pun itu kami tidak tahu pasti. Tetapi saran kami kepada klien bahwa ya udah kita perbaiki aja selama ini apa yang menjadi kekurangan, ya kan. Kita juga minta kepada Insanul juga untuk segera menormalisasi hubungan dengan Mawa, karena dengan begitu urusan jadi biar selesai. Karena biar gimana pun Inara sebetulnya tidak mau ini berpolemik, kepengen damai-damai aja dengan Mawa seperti itu. Tetapi kan dalam kasus ini kan masih ada kaitannya Mawa dengan Insanul. Ini kan hubungan suami istri sebetulnya. Kalau Mawa dengan Insanul sebagai suami istri memang bisa mereka lakukan perdamaian, mereka ARG bareng-bareng, mereka bisa mendamaikan semuanya, semua akan damai. Karena Inara pun juga mau nggak mau juga akan ikut damai, karena inti dari persoalan ini adalah antara Mawa dan Insanul. Bang, kalau Inara dan Insanul dan Mawa damai seperti apa dibangun Inara, nggak takut Bang Inara kehilangan Insanul? Dari awal pun sejak kasus ini booming, ya Inara udah siap. Kalau memang dia harus berpisah, ya berpisah, dan seperti itu. Kalau memang dia masih lanjut, silakan lanjut, seperti itu. Karena ya namanya jodoh kan kita tidak bisa memungkiri, bukan hak kita juga untuk apakah dia akan berjodoh atau mereka akan berpisah. Oke Bang, tapi dalam kasus ini klien Abang merasa dirugikan nggak sih? Dalam artian gini, kita melihat kok sepertinya proses yang di Medan ini terlalu lambat ya Bang, sehingga merugikan secara waktu, psikolog dan segala macam terhadap klien Abang sendiri sama kakak sendiri gimana? Kalau merugikan sih pasti. Sekarang yang dirugikan terhadap Inara apa? Inara itu kan punya karir di dalam dunia keartisan. Dia menjadi karir itu kan dari dia masih kecil hingga saat ini. Jadi bukan artis dadakan juga. Walaupun memang dia adalah di kelas menengah. Tetapi karir dia itu memang karir yang memang dari awal sudah dia bina sendiri sampai saat ini. Nah, dengan adanya kasus ini kan akhirnya merugikan materi, hingga akhirnya banyak kontrak yang akhirnya juga tidak dilanjutkan. Akhirnya yang seharusnya dia berjalan bisnisnya juga tidak berjalan seperti itu. Jadi kalau bicara antara Mawa dengan Insanul, yang sangat rugi adalah Inara. Itu sudah pasti. Kalau Abang tadi bicara soal kerugian, berarti kan memang ada, sekali lagi, banyak yang di cancel ya Bang, pekerjaan segala macamnya. Berarti kan ada nilai kerugian. Ada gak yang sih yang dia curhatin juga bahwa karena case ini saya rugi sekian, karena case ini kapan sih cepat selesainya Bang gitu? Ada gak sih omongan itu gitu? Kalau dari materi, dari segi finansial, memang dia tidak bicarakan secara gamblang bahwa saya rugi sekian juta atau sekian ratus juta, enggak begitu. Tetapi kita tahu kontrak itu kan berkesinambungan, bukan kontrak yang sekali shoot habis seperti itu, dan itu pun tidak satu. Nah itu bicara kontrak, belum bicara nama baik seperti itu. Nah namanya kita jualan kan, kalau udah nggak baik, nah itu kan efeknya kemana-mana. Bang, balik lagi Bang, tadi Bang Abang bilang Inara siap untuk kehilangan ya demi